Episode 75. Dokterku itu istriku. Malam itu setelah sampai di rumah kaki Raisya terasa berat, dia tidak bisa tidur, dia mencari beberapa bantal di almari menatanya di kasur Raisya menggunakan bantal-bantal itu untuk tumpuan kakinya supaya lebih tinggi dari tubuhnya, untuk mencegah pembengkakan. Sayang untuk apa bantal-bantal itu, aku tidak bisa memeluk kalian dong. Kata Rendra. Untuk mengangkat kakiku supaya lebih tinggi dan tidak bengkak mas, rasanya berat dan ngilu, capek banget ternyata jalan-jalan tadi. Kata Raisya. Dia juga membawa olive oil untuk mengurut kakinya. Sini, biar mas yang oleskan dan pijitin kamu, ini kan ulah mas tadi, mengajak kamu yang menggendong ketiga anak kita jalan sejauh itu. Rendra meminta olive oil tersebut dan mulai mengoleskan ke seluruh kaki Raisya, dan mulai memijatnya dengan lembut. Sayang-sayangku tidur ya, mama juga rebahan dulu, biar papa yang siaga. Memijit kalian. Rendra meminta Raisya untuk rebahan dan dia melanjutkan memijatnya. Tak berselang waktu lama, Raisya sudah terbawa ke alam mimpi. Sementara Rendra harus menahan hasratnya, tidak mau menyakiti istrinya yang sudah kecapean mengikutinya. Setelah Raisya tidur, Rendra menghentikan aksi memijatnya, menyelimuti tubuh Raisya sampai batas dada, dia mengecup dahi Raisya lalu menuju ke toilet untuk menyalurkan hasrat terpendamnya. Lo si Jun, sudah bangun saja, dinginkan. Rendra berbicara sendiri dengan Junior. Rendra lalu menyusul Raisya ke alam mimpi sambil memeluknya dengan posesif. Pagi yang cerah menyambut pasangan itu. Raisya sudah sibuk dengan pekerjaan dapurnya, dia memang yang memasak untuk Rendra dan dirinya, katanya sambil olahraga, tapi kalau masak porsi banyak, tetap koki rumah yang memasaknya. Mas maaf pagi ini cuma masak sup burung walet, koki di rumah kayaknya belum pulang dari kampung, di kulkas persediaan makan kita juga menipis, plus segelas susu. Raisya menyodorkan sup tersebut di hadapan Rendra. Aku tidak apa-apa, karena tidak terbiasa sarapan dengan makanan berat. Tapi kalian bagaimana dengan kalian? Tanya Rendra. Lihat mangkuk Rei mas. 3 kali lipat dari punya Mas Ren, bulan depan pasti sudah bulat ini badan Rei. Kata Raisya mengingat porsi dan N4 makannya yang meningkat drastis. Tidak apa-apa sayang, sebesar apapun badanmu karena mengandung, akan menambah kecantikan kamu, aku akan selalu cinta, ini tidak seberapa dibanding perjuangan kamu demi mengandung mereka. Jawab Rendra. Ih so sweet, aku selalu meleleh mendengar rayuan kamu mas. Jawab Raisya. Tidak sayang, ini kenyataan, kecantikan ibu hamil akan bertambah 10 kali lipat daripada seorang istri yang tidak mau hamil karena karir atau takut badannya melar. Jawab Rendra dengan jujur. Mereka menyelesaikan sarapannya dan berangkat ke tempat kerja masing-masing. Tapi Rendra melarang Raisya untuk menyetir sendirian, akan ada sopir yang akan mengantar kemanapun dia pergi sekaligus menjadi bodyguard Raisya. Doni membukakan pintu untuk Raisya, sementara Dani yang akan menjadi sopir Rendra, kenapa buka? James dan Rocky. Kedua tangan kanan Rendra itu sudah mendapat tugas masing-masing yang tidak kalah penting dari dia sendiri. Doni mengantarkan Raisya dengan selamat sampai di rumah sakit. Doni juga yang membawakan tas kerja Raisya, itu semua perintah dari Narendra, dia tidak mau istrinya keberatan nantinya. Maaf ya Don, saya akan selalu merepotkan kamu nanti. Ucap Raisya yang tidak enak hati. Tidak apa-apa Nyonya, ini juga demi kebaikan Nyonya sendiri. Mereka masuk ke dalam dan seperti biasa Raisya selalu menyapa siapa saja yang dia temui, sampai akhirnya dia melihat Vina dan Siska. Assalamualaikum Besti.
Sapa Raisya pada mereka. Bukannya menjawab salam Raisya, Vina malah berteriak dan memeluk sahabatnya itu dengan erat. "Ah, Rei sayangku, kamu selamat Rei, bagaimana keadaanmu?" Vina memeriksa tubuh Rei dengan detail. Bukannya menjawab salam ini malah teriak-teriak. Ucap Vina sambil membalas pelukan Vina. "Waalaikumsalam, maaf lupa habisnya aku seneng banget bisa melihat kamu selamat dan baik-baik saja." Tidak cuma itu, Vina juga mencubit pipi Raisya yang sudah mulai cubi. "Ih gemes, sekarang Nyonya Bos tambah seksi, padat dan berisi," ucap Vina. "Sakit tahu." Raisya mengelus pipinya yang mulai merah. "Rei, apa kabar? Kamu makin cubi saja setelah beberapa waktu yang lalu cuti." Siska tidak tahu kalau Raisya diculik, dia pikir Vina cuma menggoda Raisya saja. "Iya ya, pasti tambah gendut kan? Hehe, di rumah tidak ada kegiatan jadi, cuma makan, tidur dan nonton TV," jawab Raisya. "Tidak apa-apa Beb, maklumlah bumil tapi lucu kok." Pipinya makin cubi dan menggemaskan. "Kira-kira keponakan gue cewek apa cowok ya?" goda Vina. "Lo hamil Rei? Pantesan Tuan Rendra posesif banget, tidak mengizinkan lo kerja, tapi ada angin apa sampai bisa diizinkan keluar?" Siska menyela pertanyaan Vina. "Hehe, angin laut mungkin, dan doakan cewek dan cowok ya." Raisya menjawab pertanyaan Vina. "Cewek? Cowok? Twins dong? Wah, gen kembarnya Babang Ren, menurun ke kamu rupanya," kata Vina antusias. "Bukan twins lagi Vin, triple malahan, di sini ada 3 Rendra Junior, mana kelakuannya juga seperti bapaknya pula." Mereka berjalan di koridor rumah sakit sambil mengobrol bareng. "Wah, berarti ada 3 junior Narendra dong, keren Rei, boleh dong daftar satu saja untuk anak gue kelak," ucap Siska. "Haha, gue juga dong, mau banget punya besan ganteng, pasti anak kalian akan ganteng dan cantik," imbuh Vina. "Nikah dulu sana, baru bicara anak, entar anakku nunggunya kelamaan lo kalau kalian tidak nikah-nikah," jawab Raisya. "Siapa bilang? Gue 2 bulan lagi mau marit dengan Dokter Aziz, dan sahabat lo itu sudah jadian dengan Dokter Andra," bisik Siska. "What? Ih selamat ya Besti, akhirnya sudah tidak jomblo lagi, jadi terhura deh," ucap Raisya ikut senang. "Vin, kamu punya hutang penjelasan soal ini." Raisya masih akan mengorek keterangan dari Vina soal hubungannya dengan Dokter Andra. Vina jadi malu pada Raisya. Dokter Andra kan pernah menembak Raisya tapi ditolak, tapi sekarang menembak Vina. Mau tahu tidak? Kalau cara Dokter Andra nembak Vina tidak kalah romantis dan viral seperti Tuan Rendra lo, cerita Siska. "Oh ya, jadi penasaran nih, ceritakan dong." Kepo Raisya soal jadiannya Vina dan Andra. Awalnya Dokter Andra mau bunuh diri, dan ingin meloncat dari rooftop, dan panik dong dia mendengar Dokter Andra mau bunuh diri. Tapi setelah sampai di atas ditambah beberapa drama, akhirnya Dokter Andra melamar Vina. Entar gue kirim video jadiannya mereka. Siska menceritakan secara garis besar proses Andra menembak Vina. Episode 76. Raisya datang ke ruangan Vina. Setelah jam praktek usai, dia masih kepo tentang kisah cinta Vina dan Andra. "Vin, selamat ya, akhirnya cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Dokter Andra sangat beruntung bisa mendapatkan cinta tulus sahabatku ini," kata Raisya. Dia senang sekali sahabatnya bahagia. "Terima kasih Rei, awalnya aku pikir Dokter Andra beneran mau bunuh diri karena lo tolak atau dia nembak cewek lagi tapi ditolak, ternyata dia ngeprank dan melamar gue," kata Vina malu-malu.
dia juga menunjukkan cincinnya. Cie yang sudah dapat cincin, terus kapan rencana menikah? Kepo Raisya. Malam minggu kami tunangan dan tahun depan baru menikah. Jawab Vina. Oh ya? Ditunggu undangannya lo besti. Ngomong-ngomong om dan tante datangkan di pertunangan kamu besok. Tanya Raisya. Dateng dong. Andra juga sudah datang ke Jogja bersama keluarganya melamar gue. Tapi sayang iyo waktu itu diculik katanya. Gue sedih Rei. Di hari gue bahagia temen gue dalam bahaya. Tapi syukur Babang Ren sudah menyelamatkan lo. Memang di mana lo disekap Rei? Vina kepo kejadian penculikan waktu itu. Iya. Aku dan Mama dicul satu kas saat kami keluar ke supermarket. Mama Kim dibawa ke Rusia dan aku diasingkan di sebuah pulau tidak berpenghuni. Cuma ada anak buah si raja itu. Tapi alhamdulillah Mas Rendra dan keluarganya bisa mengatasi semuanya, dan membasmi organisasi mafia itu sampai akar-akarnya. Tinggal Romeo, ayah dari Clara yang masih hidup tapi dia stres dan masih berada di markas Mas Rendra, mungkin sebentar lagi akan dikirim ke RSJ. Jawab Raisya. Ya Allah Rei, lo diapakan saja di sana, terus bagaimana keadaan kalian? Kepo Vina. Kami baik, dan mereka malah menjahili penjaga pulau, dengan kejahilan yang seperti bapaknya, aku juga bingung dapat ide dari mana ya aku pengen begini begitu, mau ini itu membuat mereka pusing dan kalang kabut menuruti permintaanku. Jawab Raisya. Haha berarti anak lo nanti seperti bapaknya, pasti bakal rame banget rumah lo Rei. Hehe. Harus simpan stok kesabaran mulai dari sekarang. Jawab Raisya. Memang bisa, sabar di stok. Vina gedek mendengar jawaban Raisya. Hehe, barangkali ada yang jual. Jawab Raisya asal. Kantin yuk aku kangen masakan Bu Kantin. Ajak Raisya. Mereka ke kantin dan Raisya memesan beberapa nemu makanan. Ada siomay, bakso dan ketoprak. Membuat Vina keheranan. Bantuin bawa dong. Pinta Raisya. Lo pesen semua ini Rei, bakalan abis. Heran Vina. Ini sih sedikit Vin, malu kalau banyak-banyak, biasanya lebih banyak lagi, maklumlah yang ikut makan 3, untung saja mereka tidak rewel dan muntah-muntah, cuma tidak mau makan nasi saja. Jawab Raisya. Vina akhirnya paham kenapa porsi makan Raisya jadi banyak. Akhirnya mereka makan bersama, dan Vina membatalkan makan siang di luar bersama Andra, karena menemani sohibnya yang satu itu. Andra datang menghampiri mereka dan ikut bergabung. Awalnya dia juga heran dengan menu di depan mereka, tapi akhirnya dia mengerti karena dijelaskan oleh Vina. Halo sayang, Andra mengecup puncak kepala Vina yang tertutup hijab lalu duduk dan menyapa Raisya. Siang Dokter Raisya, apa kabar? Sapa Andra. Siang dok, kabar baik, Dokter Andra sendiri. Balas Raisya. Baik juga. Jawab Andra. Selamat ya, akhirnya kalian sudah jadian, dan akan bertunangan. Raisya mengucapkan selamat pada Andra. Terima kasih dok, dan datang ya nanti malam minggu di acara tunangan kami. Pinta Andra. Insya Allah, kami akan datang, dia kan sahabat dan saudara saya, maba mungkin melewatkan acara bahagianya. Ayo Dokter Andra, makan. Kata Raisya. Andra melirik Vina. Kamu pesen dulu ya. Maaf tadi belum aku pesankan, aku kira Kak Andra makan di luar tadi. Vina meminta Andra untuk pesan makanan sendiri. Dan ini. Heran Andra. Ini semua makanan Raisya. Jawab Vina. Maaf ya Dokter Andra, makan saya banyak, maklum calon bayi saya ada 3 kalau cuma 1 tidak akan kenyang. Jawab Raisya cengengesan.
Andra yang sudah paham segera berlalu untuk memesan makanannya sendiri. Dan kembali lagi ke sana. Vina sudah kenyang sendiri melihat cara makan Raisya. Untung istri Sultan, kalau tidak mungkin viral. Bisik Vina. Biarin, buat apa dengar omongan orang, daripada kelaparan merekanya. Jawab Raisya. Bener juga ya, ayo kita habiskan. Iya dokter Raisya benar jangan peduli omongan orang, mereka hanya bisa menilai tidak merasakan. Andra menambahkan. Tak doakan kualat kamu, segera hamil dan makan kami seperti Kuvin. Balas Raisya. Iya deh ampun, jadi penasaran deh bagaimana rasanya hamil, apalagi kembar tiga seperti Lorei, gue juga tidak bisa membayangkannya. Kata Vince. Awalnya juga Vin, tapi ya dijalani saja, pasti bisa, yang penting ada suami yang siap siaga. Pada masa-masa ini, lihat hamil 1 bulan saja sudah seperti 3 bulan, apalagi nanti kalau sudah 9 bulan ya, ucap Raisya sambil terkekeh. Mereka menyelesaikan makan siangnya, Vina dan Andra kembali bekerja, sementara Raisya pulang. Tapi dia mampir dulu di supermarket untuk belanja beberapa bahan, ditemani oleh Doni. Di sana dia bertemu dengan Ratu dan Salman yang belanja juga. Hai, Dokter Ratu, Dokter Salman. Sapa Raisya. Hai Dokter Raisya, apa kabar? Terima kasih ya sudah membebaskan Mas Salman dan memberi pekerjaan di sana. Ucap Ratu. Jangan berterima kasih, aku tidak tahu kalau Dokter Salman ditahan Mas Rendra, bahkan mencabut gelar dokter spesialisnya, dan maaf harus bekerja bersama binatang-binatang itu Dokter Salman. Raisya dengan tulus meminta maaf. Tidak apa-apa Rei, lama-lama aku terbiasa dan menyukai pekerjaan baruku. Berkat Tuan Rendra aku akhirnya sadar dan terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kata Salman dengan tulus. Tidak apa-apa yang berlalu biarlah berlalu, memang ini sudah menjadi takdir kita, dan kita tata masa depan kita. Jawab Raisya. Sendirian saja mana Tuan Rendra? Tanya Ratu. Tadi aku dari rumah sakit dan mampir ke sini. Ada Doni yang menemaniku. Raisya menunjuk ke arah Doni yang mendorong troli belanja Raisya. Akhirnya mereka belanja bersama sambil mengobrol, tiba-tiba Rendra juga sudah ada di sana saja bersama James. Mereka baru saja meeting di luar dan melihat mobil Raisya, jadi Rendra memutuskan untuk mampir ke supermarket itu mencari Raisya. Halo sayang. Rendra mengecup dahi Raisya. Lo kok tahu aku di sini? Heran Raisya. Tadi baru meeting di mall depan situ dan melihat mobil kamu di depan, jadi aku cari saja. Jawab Rendra. Rendra dan Salman berbincang mengenai binatang peliharaan Rendra sementara Ratu dan Raisya meneruskan belanjanya.